Shalom semuanya, balik lagi bersama gua Baginda Nathan ya teman-teman. Di video kali ini gua bakalan ngelanjutin pembahasan gua di video yang sebelumnya, yaitu mengenai review debat Kristen versus Islam dengan tema kitab mana yang lebih pantas untuk disebut sebagai kitab suci. Yang belum tonton video yang sebelumnya, silahkan kalian tonton dulu video yang sebelumnya yang di part 1 ya. Ini part 2 nya. Yang belum nonton part satunya, silakan tonton dulu supaya nggak gagal paham tentang apa yang dibahas. Dan untuk yang nonton di video ini, tolong dibantu dulu untuk like, comment, and share, and subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini setiap gua upload video-video terbaru. Oke teman-teman, oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita review debat tersebut. Let's go. Baik, memasuki sesi selanjutnya. Ini sesi serangan, jadi bukan serangan fisik ya. Di sini kita ini lagi berpikir dengan teori, logika dan sebagainya. Perangnya perang lisan, perang ilmu. Jadi saya bacakan saja tata tertib debatnya. Debat ini ilmiah, sopan, saling menghormati. Saat pembicara nanti menyerang dan sebagainya, penonton jangan komen dulu, penonton jangan teriak-teriak, penonton jangan interupsi dan sebagainya. Nanti ada waktu sendiri penonton bertanya. Kemudian dilarang menghina agama, simbol, kemudian kitab suci, kemudian tokoh agama, atau menyerang pribadi, dilarang ya. Tapi yang jelas 4 debater di depan ini bukan orang kemarin sore. Saya yakin beliau-beliau ini sudah paham aturan, dan aturan ini wajib dihormati dan dilaksanakan. 1 jam penuh mereka akan menyerang Islam. Penanya berhak mengkat kalau jawaban mereka ini bertele-tele, memperpanjang waktu supaya habis dan sebagainya. Jadi penanya ini punya hak untuk cut, lanjut atau tidak. Kemudian untuk pihak yang diserang tidak boleh mengajukan pertanyaan sedikit pun. Beliau di sini sebelah kiri hanya menjawab, tidak ada debat. Nanti ada serangan selanjutnya di sesi kedua. Jadi ini full bertanya, ini full menjawab. Dari pihak Islam tidak ada bantahan atau mengajukan pertanyaan balik, itu tidak boleh. Dan saya sebagai wasit berhak untuk mengkat kalau ada permasalahan tersebut. Paham ya? Paham? Baik, kita mulai. Waktu dimulai dari sekarang. Kristen akan bertanya soal kesucian kitab suci Al-Quran. Dimonggokan dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, tes. Sebelum saya memulai, saya minta maaf dulu ya. Nanti kalau ada kata-kata yang salah, ini kan dalam ranah diskusi. Jadi maafkanlah saya, bukan maksud hati untuk melakukan hal yang tidak pantas. Oke. Saya mau bertanya kepada Sinandar ya, apakah kamu setuju bahwa kriteria kitab suci itu adalah kitab suci yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya? Terima kasih. Silakan dijawab. Satu. Lailudi, tolong ditegaskan pertanyaannya, campur tangan dalam maksud apa ini? Ya, contoh membuat nama-nama surah atau posisi surah. Contoh di Quran itu kan ada surah 1 sampai 114. Siapa yang menentukan surah 1 sampai 14? Misalnya begitu. Oke. Ada nggak campur tangan manusia? Atau ya apakah? Ya, Nandarlah menjelaskan. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lairudi bertanya, apakah yang dimaksud kitab suci itu adalah kitab yang tidak terlepas dari campur tangan manusia? Begitu? Ya. Campur tangan manusia dalam hal apa dulu nih? Iya, baik. Baik, saya jawab. Kalau penamaan penamaan surat-surat Al-Quran itu kita bisa pelajari di dalam Rasul Utsmani. Jadi dulu waktu saya kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan saya juga pernah kuliah di Stai Ali Al Akbar Surabaya, ya, penamaan surat itu dari Rasulullah SAW. Kemudian kalau masalah campur tangan di sini adalah masalah penulisan, maka masalah penulisan Rasulullah SAW yang pernah memerintahkan untuk uktub, tulislah, ya. Kemudian di periode Utsman bin Affan,
kemudian mengkodifikasi atau mengkumpulkan Al-Quran. Kalau di dalam ranah seperti ini saya tidak ada masalah, ya. Yang penting tidak ada penambahan ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Misalnya yang tadinya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, kemudian ditambahkan ayat yang lain. Yang ayat ini tidak bersumber dari lisan Rasulullah SAW. Begitu. Ya. Cukup. Oke, terima kasih. Tolong dibuka hadis Bukhari 884. Hadis Sahih Bukhari 884 ya. Apakah Nandar percaya juga bahwa Al-Quran itu keluar dari lisan Nabi Muhammad? Begitu ya Nandar ya. Oke, gimana caranya? Tolong dinaikkan biar nampak. Ketika ini ya langsung ya. Yang mau saya tanyakan di sini Nandar. Coba dibacakan dulu. Ketika kami sedang salat bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang rombongan dagang yang membawa makanan. Orang-orang pun melirik dan berhamburan pergi mendatangi rombongan tersebut hingga tidak ada orang yang tersisa bersama Nabi SAW kecuali hanya 12 orang. Maka turunlah ayat ini, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka meninggalkan kamu ketika kamu sedang berdiri menyampaikan khutbah. Di situ adalah surah 62 ayat 12. Tolong buka Al-Quran yang kau pegang. Mana surah 2 ayat 62 ayat 12? Tunjukkan kepada kami semua. Terima kasih. Coba dibuka dulu Al-Jum'ah ayat 12. Lairudi. Gak bisa. Itu kan terjemahan itu. Al-Quran yang kau pegang aja Nandar. Ada nggak bawa Al-Quran? Jangan kitab suci orang Kristen kau bawa banyak kali, Al-Quran nggak kau bawa. Jadi lucu. Quran surat berapa tadi? Quran surat Al-Jum'ah. Quran surat Al-Jum'ah. Ya, sabar. Quran surat Al-Jum'ah. Sabar ya, sabar. Ya, siap. Silakan Pak Andri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebetulnya kalau nanya Quran harus tanggung jawab juga dong. Masa tanya Quran gak dibaca Qurannya? Aktori incumbit probatiu, siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan. Jangan sampai mereka yang benar, kita yang suruh nyari. Izin, saya tidak mendalilkan. Yang mendalilkan si Nandar tadi kan dia bilang bahwa sesuai definisi dia tadi. Saya hanya ingin tahu, benar nggak? Tolong dibuka surah 62 ayat 12. Baik. Oke, baik. Oke, saya akan jawab. Ya, terlalu banyak kali kitab tapi Al-Quran tidak ada. Saya buka ya. Atau saya buka ya. Online saja. Enggak, tolong ditampilkan di layar saya. Saya buka. Ya. Sebentar. Ya, saya buka ya di sini ya. Sabar. Saya jawab Bang Rudi. Sabar Bang Rudi ya. Quran. Iya, sabar. Sabar, santai dulu, santai. Loh, kok nggak pindah? Saya udah pindah ini. Coba di ini di mungkin 12 enggak ada, terakhir 11. sebentar, Ya, izinkan saya yang menjawab. Izin. Ya. Oke. 62 sudah masuk belum? Belum masuk. Belum masuk. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. ayat ke ini 11 ke atas nih. Oke ya, ini ya 6-11 ya. Oke, kita baca sama-sama hadis. Cek lu. Cek. Kita baca di sini. Cek. Di sini tertulis wa idza ra'au tijaratan. Betul? Wa idza ra'au tijaratan, makanya teman-teman Kristen itu belajar dulu gitu loh kalau mau nanya itu. Ini sebenarnya hanya salah tulis saja di aplikasi ini Al-Jum'ah ayat 12, tapi kan isinya nggak berubah, sama. Makanya saran saya jangan modal terjemahan. Kalau terjemah itu bukan, sekali lagi, Quran diturunkan dalam bahasa Arab.
Yang bahasa Indonesia bukan Quran, apa? Terjemahan Al-Quran. Apalagi di dalam hadis, kalau ada salah tulis begini, umat Islam nggak bingung kok. Gampang, ini ayat 11 bukan ayat 12. Itu hanya yang abang tampilkan tadi, abang nampilkan ya juga ya, oke ya. Yang abang tampilkan tadi itu sebenarnya hanya salah tulis, salah ketik aja di aplikasi gitu. Tapi isinya coba isinya ayat 11. Sebentar, aplikasi yang mana yang salah? Yang ini atau yang hadis tadi? Coba hadisnya tunjukkan bahasa Arab. Coba Tunjukkan Arabnya. hadisnya tadi. Coba Bapak Ibu lihat di tulisan yang warna hijau itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan anfaddo ilaiha wa tarakuka qaima. Tulisan 12 di situ. Yang ada diterjemahkan kan? Kok dipermasalahkan, bukan Qurannya kok yang berubah kok. Hanya aplikasinya aja yang salah ketik. Boleh dibuka Al-Qur'annya yang nilai isinya ini? Loh, sama, boleh. Iya. Kenapa enggak? Boleh dong. Coba besarkan. Ini saya blok nih. Saya udah blok ini. Silakan besarkan. Itu sudah saya blok, Bapak Ibu sekalian. Wa'ida, sama nggak, Bang Rudi? Wa'ida tadi, pasti nggak ngerti kan? Ro'au tijarotan, aulahwan, infadbu ilaiha watarokuka qaimah. Sama nggak? Saya lain kali kalau bikin pertanyaan itu yang agak membuat kita mikir gitu loh, jangan yang seperti ini gitu loh, Bang Rudi ya, yang agak dikit gitu loh. Tes, bisa disandingkan nggak Arab yang di sini dengan Arab yang di Innalillahi wa inna ilaihi. Biar kita lihat. Gitu cara memperbandingkan. Oke. Bisa. Saya bantu. Bisa. Pertanyaan kedua, nggak apa-apa, biarin aja. Tunggu dulu. Bisa. Saya sandingkan. Anggaplah hadis tadi salah tulis, dibilangnya. Sebentar. 12. Sebentar, saya sandingkan dulu, Bang. Jangan. Sebentar. Enggak, ini kita di sini betul-betul membantu Rudi. Gitu kan, jangan sampai membantunya separuh-separuh nih. Dan kalau bisa nanti itu dia usulkan hadisnya itu salah, itu buka kurung ke 60 iya. salah katanya. Iya, salah. Salahkan aja. Iya, Bang. Mana ya? Nah, ini. Siap. Ini udah. Nih. Ini udah. Wa ida ro'au tijarotan aulahwan in faddu, sama kan? In faddu ilaiha wa tarakuka qaiman, sama Bapak Ibu. Cedar kon. Masya Allah, Allahu Akbar, takbir dulu teman. Allahu Akbar. Terjawab ya, moderator terjawab. Oke, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Berarti boleh dikatakan saya tersesat karena hadis tadi itu ya. Saya, oke. Tapi nah, tapi kan itu fatal itu, saya jadi tersesat. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang menyusun surah-surah itu dari 1 sampai 114? Apakah Nabi keseluruhan atau ada campur tangan yang bukan Nabi? Silakan. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kodifikasi Al-Quran itu di zaman Utsman radhiyallahu an, ya. Di zaman Utsman radhiyallahu an. Penamaan ayat Al-Quran itu dari Rasulullah SAW. Ya, siap. Nanti lebih jelasnya kita tunjukkan datanya ya. Silakan Bang Adi. Cek. Baik, terima kasih. Bisa dibesarkan. Saya bawa langsung dari rujukan tafsir Al-Qurtubi yang terjemahan. Nanti kalau saya kasih yang bahasa Arab pasti nggak ngerti. Pusing sendiri saya nanti saya disuruh coba Ardiansa kok artikan. Aduh, ini dah. Ini sudah diartikan nih.
Al-Qurtubi ini aslinya bahasa Arab. Susunan ayat-ayat dan surah-surah serta peletakan basmalah di awal setiap surah merupakan perintah Nabi ketika Nabi tidak memerintahkan untuk melakukan hal tersebut pada awal surah Baroah misal, ini contoh ya, salah satu contohnya, maka mereka pun membiarkan surah tersebut tanpa basmalah. Jadi semua susunan ini Nabi yang menyusun, yaitu sang penerima wahyu. Oke, apabila bukan Nabi yang menyusun, apakah kalian masih mengatakan itu Al-Quran atau kitab suci? Lairudi, tadi kan sudah jelaskan susunan ayat Al-Quran dan surah-surah daripada ayat Al-Quran itu Nabi yang memerintahkan. Buka hadis Ibnu Hisam 30-43. Kita sepakat dulu arti menyusun itu apa? Sepakat dulu kita. Maksudnya menyusun itu apa? Apakah yang punya inisiasi menyusun, atau misal Bang Nandar ini punya inisiasi menyusun, Ya. Saya menyusun. Bang Nandar punya inisiasi. Yang mana dulu? Hadisnya Bagaimana dulu. yang kalian rasa itu Iya. firman Tuhan? Coba Silakan, hadisnya bagaimana? dulu dibuka dulu. Hadisnya dibuka dulu. Jangan buka Datang. dulu. Loh, kok jangan dibuka? Tadi gimana? katanya suruh dibuka. Karena harus kita dengar dulu definisinya. Kalian definisikan. Terserah. Yang dimaksud di sini, yang kalian buka ini maksudnya yang mana? Coba aku ingin tahu. Apakah urutannya, ataukah penamaannya, atau apa? Saya Silakan. bacakan ya. Susunan ayat-ayat dan surah-surah serta peletakan basmalah di awal setiap surah merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi tidak memerintahkan untuk meletakkan hal tersebut pada awal surah Baroah, yaitu surat At-Taubah, maka mereka pun membiarkan surah tersebut tanpa basmalah. Pertanyaannya apa? Silakan. Apakah kan ada surah Baqarah, surah At-Taubah mulai dari surah 1 sampai surah 14. Ya. Yang menaruh surah itu surah 1, surah 2, surah 3, surah 4. Apakah Nabi ataukah Yang naruh. Sabar, biar dia menjawab. Tunggu dulu. Ini pertanyaannya yang naruh surat. Yang menyusun atau yang menyusun lah, tak apalah diposisikan. Ini saya bingung antara yang menyusun, apakah yang berinisiasi atau tidak? Inisiasi tentu dari yang menyusun. Sabar dulu Bang. Coba yang baca coba. Enggak, aku udah tahu itu. Maksudku gini, contoh surah 1 namanya ini, surah 2 namanya ini, surah 3 namanya ini, surah 4 dan seterusnya. Kenapa dia di dua surah 1 Nabi yang membuat itu di surah 1? Pokoknya Nabi yang membuat surah 1 sampai 114. Misalnya gitu maksud saya, apalah. Menangkap enggak? Jadi Nabi yang membuat. Kalau ada satu surah di mana Nabi yang tidak menempatkan surah itu, bagaimana? Ini. Iya. Ya mantap. Siap. Oke. Iya. Oke. Lanjut. Jadi misalnya ada satu katakanlah seluruh surah itu Nabi yang menempatkannya. Jikalau ada satu surah yang tidak Nabi yang menempatkan, apakah masih itu dikatakan kitab suci? Ya sudah, begini saja. Yang lebih bagus itu tampilkan datanya, Enggak. lalu Ya. tanyakan. Definisi dulu kita. Layak, mohon maaf ya Layak ya. Kan kita sama-sama anak hukum ya. Dalam adagium hukum, asas hukum, aksori incubit probatio. Silakan tunjukkan. Tadi kan Anda mau tunjukkan. Coba operator. Sebelum ke Kan tadi sudah dijelaskan ini. Oke, silakan bukalah. Aduh Layak. Bahwa di dalam hadis, bukan yang hadis Ibnu apa? Ya silakan, Bah. bukakan dulu. 43. Belum Coba. hadis. Hadis tazkiyah kan ada tuh. Suruh aja si Nandar. Lairudi gak ada hadis askia itu, gak ada. Hadis itu Bukhari, Muslim, Tidak. Daud, gak ada Sofernya. hadis askia. Tazkiyah, softwarenya, nama software kan itu ada. Kumpulan Hadis software. software. Iya. Oh alah. Nandar kan pernah pakai itu kuliah. Suka kali dia pakai itu. Tak kira hadis riwayat Taskia. Bukan. Ada lagi hadis Maryam. Pak. Coba. Ya. Jadi di sini jelaskan yang menempatkan itu mana dia? Setelah Rasulullah wafat, ya, yang menempatkan surat Baqarah ini ya. Coba dibaca dulu, Le. Baca. Aku kadang nggak tahu bahasa Arab, nanti Tinggal baca salah-salah. Indonesianya aja dulu terjemahan. Iya, maksudku kan ini ada Latinnya Arab. Iya. Maksudnya Oke. Kalau salah mohon maaf ya. Iya. Abu Khalifah mengabarkan kepada kami, Utsman bin
Hitsam al-Mudzin menceritakan kepada kami Auf bin Abu Jamilah menceritakan kepada kami dari Yazid al-Farizi. Dia berkata, Ibnu Abbas berkata, aku berkata kepada Utsman bin Affan, apa yang mendorong untuk menyambungkan antara surah Al-Anfal dan Baro'ah atau Baro'ah termasuk Al-Mi'in dan Al-Anfal termasuk Al-Mutsani, tapi kalian menyambungkan antara keduanya. Maka Utsman berkata, dulu apabila turun satu ayat dari Al-Quran, Nabi SAW memanggil sebagian orang yang menulisnya dan berkata kepadanya, letakkanlah di dalam surah yang di dalamnya tersebut demikian. Al-Anfal diturunkan di Madinah, Bara'ah juga di Madinah, dan termasuk surah Al-Quran yang paling akhir. Rasulullah SAW meninggal sebelum mengabarkan kepada kami di mana kami harus meletakkan, dan aku mendapati kisahnya menyerupai kisah Al-Anfal. Maka aku menyambungkan keduanya dan kami tidak menulis di antara keduanya kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Oleh karena itu aku meletakkannya dalam As-Sabat Tiwal, 7 surah yang panjang. Ini dia Nandar. Jadi menaruh itu adalah zamannya. Ini nomor berapa ini? 43 tadi ya. Sorry mana tadi? 43. Ya, coba buka lagi. Enggak, 43 tadi maksudku. Ya, mana dia tadi? Ini. Jadi setelah Nabi meninggal, siapa namanya tadi situ? Aku sudah. Utsman bin Affan yang menaruh surah itu di antara kedua itu, menyusunnya. Jadi itu satu-satunya surah yang belum tertaruh posisinya. Pertanyaannya? Lu tadi kan sudah kutanya, apakah semua yang menaruh itu adalah Nabi? Kalian bilang iya. Ternyata satu surat bukan Nabi yang menaruh, karena Nabi sudah meninggal. Baru si ini Utsman bin Affan. Paham ya? Oke, sudah. Tanya lagi. Aku paham dengan maksud Lairudi itu begini ya. Jadi kan rata-rata surat Al-Quran itu diawali dengan basmalah. Ya, sabar dulu lah ya. Setelah kita baca yang tadi itu, surat Al-Quran itu kan biasanya diawali dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan ada salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah. Memang gimana nunjukinnya nih? Lairudi, saya nggak bawa Quran. Apa? Mau saya bukakan di sini? Oke. Nggak, kita tunjukkan aja. Oh ya, silakan. Sorry ya, saya ini. Saya tidak bertanya tentang basmalahnya, Nandar. Iya, kan tadi penaruh sambung. Surat. Iya, penyambung kan nilai. Ini namanya surat At-Taubah. Ayat satunya kan langsung ke ayat yang ini nih, Baro'atum. Iya, sabar dulu. Iya kan nyambung tadi. Nah, sebelum surat Al-Baro'ah ya atau At-Taubah itu surat Al-Anfal. Memang ketika tanpa ada bismillah itu kan seolah-olah langsung, padahal tidak. At-Taubah itu memang tidak ada basmalahnya. Iya. Paham? Tapi yang kupertanyakan bukan itu. Apa pertanyaannya? Makanya saya tegaskan, apa pertanyaannya? Kan penampatan surah itu waktu Nabi meninggal belum sempat ditaruh. Apakah surah 1, 2, 3, 4 belum sempat. Baru oleh Utsman bin Affan ditaruhlah di antara surah berapa? 6 dengan 8 kalau salah, jadi surah 7 lah dia itu. Gitu maksud saya. Oke, siap. Udah. Boleh? Ya silakan lah. Oke, baik. Yang pertama begini. Semoga teman-teman Kristen ngerti soal Quran ya teman-teman. Quran itu diriwayatkan secara mutawatir, itu nomor 1 dulu tuh. Mutawatir dulu tuh. Nah, tadi yang Lairudi disampaikan itu tadi informasi mutawatir nggak? Informasinya mutawatir nggak? Kalau mutawatir tunjukkan beberapa hadis yang serupa dengan itu. Mohon maaf, saya kan tidak tahu itu orang Islam. Saya bukan Islam. Jadi kalau bilang mutawatir, maaf aja, saya nggak tahu. Oke, baik. Makanya saya jelaskan sedikit. Terkadang kita jadi tersesat karena apa? Karena ternyata salah tulis kayak tadi dibilang harusnya 11 jadi 12. Padahal ada memang ayat 12 itu, ada yang memang ada.
Tetapi memang kalau yang mereka ini kan itu kan punyanya apa, aduh lupa aku. Itu ada yang 11, ada yang 12. Tapi ya sudahlah. Jadi kalau memang saya tidak ngerti, ya nggak apa-apa. Berarti itu bukan mutawatir atau apa. Silakan. Cek. Oke, baik. Jadi begini saudara-saudara, ketika ada informasi mengenai Quran, maka informasi itu harus mutawatir. Misal begini, mutawatir itu apa? Mutawatir itu adalah ramai diketahui banyak orang dan banyak orang tersebut itu tidak mungkin atau mustahil bersepakat untuk berbohong. Saya kasih contoh. Izin Bapak Ibu, saya bertanya, ini anggaplah ini hitam ya. Ini warnanya hitam, sepakat ya? Sepakat? Oke. Pada detik ini saya ajak Bapak Ibu yang sebelah sini, ini hitam, saya ajak ibu-ibu yang sebelah sini untuk ini mengatakan kepada anak-anaknya, mengajar ini warnanya putih. Sepakat? Loh kenapa? Ya, tapi saya ajak sepakat untuk warna putih. Sepakat? Mau? Enggak mau kan? Ya karena ini hitam. Jangankan untuk kapasitas 2000 orang, untuk segini orang aja tidak ada yang sepakat kalau ini warnanya putih. Itu contoh. Apalagi soal Quran. Quran itu disepakati periwayatannya ya, periwayatan itu disepakati secara mutawatir. Misal ada informasi apapun yang mengenai Al-Quran tersebut, maka informasinya harus mutawatir juga. Nanti misal ada informasi beberapa teks yang ternyata kok berbeda di sini di manuskrip Quran ini begitu ya gampang, tinggal dicari aja mutawatir nggak? Ya, jadi menurut Pak Ardiansa itu mutawatir apa enggak? Kalau enggak ya sudah enggak apa-apa, kalau iya juga enggak apa-apa. Mana bisa saya bantah, kan itu iman kalian. Tapi itulah yang ada. Baik, saya izin menampilkan data juga. Nah, yang tadi itu dulu dijawab. Ya ini. Ya, Ini saya jawab dulu ya. Oke. Jadi alasannya kenapa kok dianggap bahwasanya itu karena ini berkaitan. Karena itu tidak ada bismillahnya. Alasannya itu kenapa? Maka izin ditampilkan. Di sini ditampilkan, diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, mengapa tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat apa ini? Al-Bara'ah tadi atau At-Taubah tadi kan gitu kan. Mengapa tidak tulis Bismillah? Ali menjawab, karena basmalah itu memberikan rasa aman, sedangkan Al-Bara'ah itu turun dengan pedang. Jadi memang itu surat-surat berkaitan dengan bara'atu minallahi wa rasulihi illal ladzina hattu minal musyrikin. Jadi itu berperang dengan teman-teman yang musyrik gitu loh. Izin, saya tidak menanyakan mengenai basmalahnya itu. Yang saya tanyakan, hadis itu jelas mengatakan setelah Nabi wafat itu belum sempat ditaruh di mana. Makanya mereka yang menaruh. Justru itu yang saya tanyakan, informasi mutawatir nggak itu? Ya tanyalah hadis itu, bukan saya. Bukan saya penulisnya itu. Kecuali saya penulis karya itu, iya. Tanya saya. Tolong kalian tanya, pergi ke Depak atau kemana, tanya mutawatir atau enggak. Saya nggak tahu lah. Maksud saya begini, maksud saya begini, Bang Rudi, sebelum bertanya sesuatu itu alangkah baiknya dipelajari dulu gitu loh. Ini belajar dulu, ini nanti betul nggak ini? Jangan sampai bertanya soal Quran tapi nggak ngerti Quran itu apa sih Quran itu. Oke. Jangan sampai saya misal begini, saya bicara begini, Bang Nandar, tolong saya minta tolong Bang Nandar belikan saya nasi goreng. Pulang-pulang Bang Nandar bawa ada kuahnya, terus ada bulut-bulutnya itu banyak. Loh ini bakso Bang Nandar. Ini bakso bukan nasi goreng. Oh ini nasi goreng Bang Ardi. Loh ini bakso. Loh ini nasi goreng Bang Ardi. Kan repot juga. Maksud saya itu usahakan paham dulu apa yang mau ditanyakan gitu loh. Jangan sampai berani membawa sesuatu, berani melempar sesuatu tapi nggak bisa bertanggung jawab. Jangan dong. Sebentar dulu gitu, Pak Ardiansa. Pak Ardiansa kan seorang muslim yang baik dan berilmu tinggi. Menurut Bapak itu mutawatir atau enggak? Kalau saya ditanya memang saya nggak tahu. Saya hanya dapat itu dari hadis, saya cari dapat. Jawablah dulu, ya, itu mutawatir atau tidak, biar semua saksi. Kalau hanya ada satu dari periwayatan yang diceritakan di situ berarti itu ahad. Oke, sudah, kan selesai. Bahwa hadis itu ahad, titik. Nah, ngapain kita ribut-ribut? Saya juga tidak beriman. Oke, kalian semua saksi ya bahwa hadis Sahih Ibnu apa tadi? Hibban itu ahad. Sahih ya? Hah? Sahih.
sohi lah itu kalau nggak salah kucah. Coba sohing. Kalau Sebentar, sudah boleh. ahad itu sohi apa Sohi enggak? Cobalah jelaskan sohi apa enggak itu lagi. Lae gini ya. Kan lae saya tadi sudah saya sampaikan aksori incubit probatio. Lae kan yang mendalilkan tuh dengan dalil itu ya. Lae juga tolong buktikan itu hadis dari mana gitu. Rawahu Hadisnya kan siapa? sudah hadis Ibnu Hibban. Kalau Ya, sahih saya atau tidak? mengatakan sahih apa tidak kan tidak saya. Tolong Nanti saya tolong di salah ini ngomong. dulu ya. Iya. Nggak mungkin. Oke, kita Ya. anggap lewat itu ya. Oke, siap. Oke. Sekarang tahu nggak kalian arti Al-Quran apa? Coba jelaskan. Bacaan. Cek bacaan. Apakah kamu sekarang memegang kitab Al-Quran atau Al-Quran? Gimana? Kamu punya kitab Al-Quran, yang kau pegang itu Al-Quran atau kitab Al-Quran? Oke, baik. Kitab yang dimaksud kitab ini mau definisi bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Terserah. Loh, nggak bisa. Yang kau imanilah. Kan kalau kita terkadang kalau kita definisikan berdasarkan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan kenamanan. Contoh, saya sudah baca Al-Quran, dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati sanubari Nabi Muhammad, bukan ke dalam buku. Ngerti maksud saya? Ya betul. Jadi memang. makanya apakah yang kau pegang itu Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad atau kitab yang ditulis oleh para sahabat? Coba. Astagfirullahaladzim. Saya pikir gimana gitu kan pertanyaannya kan sampai wah ini gimana Bang Nandar ya jawabnya. Saya pikir begitu. Begini Bang Rudi, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjelaskan Bapak Ibu. Quran itu adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama dulu. Oke? Sampai sini oke ya? Oke dulu Ya, kita. pastikan diturunkannya Ya, apa? sabar. Oke dulu ya. Oke, baik. Diturunkan bukan dalam bentuk buku gedebuk dari langit, bukan. Bukan dalam bentuk lempengan-lempengan batu, bukan. Melainkan diturunkan dalam bentuk ketetapan atau dalam bentuk wahyu. Dari kata wahaya artinya cepat dan tersembunyi. Makanya kadang Kristen ada yang bertanya tuh, siapa saksinya penerima wahyu? Misal begitu. Padahal wahyu itu sendiri kan cepat dan tersembunyi loh. Kok tanya saksi? Saksinya ya Allah lah sama Nabi Muhammad sama malaikat. Selesai masalah. Kan begitu. Nah, jadi kalau Bang Rudi mengatakan yang saya pegang ini apakah kitab Al-Quran atau Al-Quran? Nah, kitab itu apa dulu nih? Kitab itu kalau diartikan ketetapan Allah, ya berarti itu ketetapan Allah yang saya pegang. Dibentukkan ke dalam bahasa Indonesia kitab sebagai sebuah buku. Oh, berarti buku yang dimaksud. Oke, saya pegang buku berisi mengenai kitab Al-Quran. Loh, kitab berisi kitab? Iya, karena kitabnya bahasa Indonesia, kitab kedua bahasa Arab. Kitab yang kedua berisi ketetapan. Kitab yang pertama artinya buku. Buku berisi ketetapan Allah. Selesai masalah. Ada pertanyaan lagi? Sekarang aku tanya kau, Al-Quran yang asli itu mana? Loh, Nah, coba. Aduh, lele. Berdasarkan definisi yang saudara bilang, Al-Quran yang asli itu yang di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah yang tidak bisa diubah, tidak bisa dijamak, tidak bisa diedit-edit manusia. baik. Saya jawab pakai data. Minta tolong. Oh, iya, udah. Saya jawab pakai data ya. Ya Allah ya Rob. Oke ya. Sebentar. Ini gini aja lah. Yang pertama, ini saya buat bagan ini memang sengaja karena memang untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman Kristen. Yang pertama, Quran. Bawa. Cek 1. Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sang penerima wahyu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah mendapatkan firman Allah, maka dihafal. Apakah Rasulullah menulis? Enggak, dihafal. Oke, yang pertama itu tuh, dihafal tuh. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mendiktekan kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Mendiktekan tuh. Apa yang terjadi setelah didiktekan oleh Rasulullah dan kepada para sahabat?
dicatat hadisnya di mana? Sahih Bukhari nomor 3526. Cek sendiri kalau nggak percaya. Kalau saya salah silakan dikoreksi. Tapi insya Allah 3526. Segera dicatat, didikte, segera dicatat, dan juga ditulis dan dihafal. Di bawah 11 Hijriah, karena Rasulullah menerima wahyu. Cek. Karena Rasulullah menerima wahyu Allah itu di kurang lebih 610 Masehi gitu kan. Jadi ketika Rasulullah mendiktekan kepada Zaid bin Sabit, misal saya ambil contoh Zaid bin Sabit atau Abu Zaid, selesai seorang sahabat menulis, kemudian diapakan oleh para sahabat, dibacakan ulang. Itu namanya proses apa Bapak Ibu? Proses verifikasi. Ini nanti kalau sampai saya tanya soal Bible, soal ini, lihat aja nanti ya. Verifikasi. Quran diverifikasi, yes. Quran divalidasi, yes. Apakah Quran legal, dilegitimasi oleh Rasulullah? Iya. Kalau dilegitimasi oleh Rasulullah memberikan legitimasi penulisan kitab, berarti kesimpulannya kitabnya legal atau ilegal? Legal, karena ada yang melegitimasi. Oke, terima kasih. Tunggu dulu, belum selesai. Kan ada hak kami untuk. Oh begitu. Ya. Karena nanti panjang tak kemana-mana selesai Siap. waktu. Ya. Siap. Kalau mengenai itu saya tidak pernah bantah. Tapi banyak orang-orang ini pendebat Muslim tidak mengerti Al-Quran itu yang mana sih. Kalau yang di dalam hati Nabi Muhammad memang tidak pernah bisa disentuh siapapun, dirubah, diedit, tidak bisa. Kan begitu. Nah, kalau yang buku tadi kita sudah lihat bahwa ada pemindahan ayat, belum ada satu surah belum tertulis. Nah, sekarang kita uji. Apakah misalnya ada surah, katakanlah surah berapa, nanti kita buka hadisnya, percis dengan yang diucapkan Nabi Muhammad. Sekarang tolong dibuka Sahih Bukhari 8 berapa tadi, situ 842 Bukhari 842. Dan mohon dibuka Al-Quran online-nya, kalimatnya itu jelas. Tolong dicocokkan apakah sama percis atau ada yang kurang atau yang surat apa? Tunggu dibuka dulu. Oke, silakan. Hadis Bukhari 842. 842. Coba itu surah berapa dan coba dicocokkan sama enggak kalimatnya percis seperti itu atau bagaimana? Oke, baik. Alif Lam Mim Tanzil itu. Tapi kok jadi kita yang repot ya? Tuh kan kalian yang pembuktiannya, kan kalian ibarat. Iya. Gimana sih? Masa aku yang harus menjelaskan? Tidak mungkin lah. Iya. Nanti apa namanya itu ya, sok-sokan dibilang salah-salah tafsir. Loh, ini ayat berapa Bang? Surah berapa ya? Cobalah dicari. Bukan, ayat berapa? Itu kan surat As-Sajdah tuh, ditulis tuh. Ayat berapa nih? Ya buka aja Al-Qur'annya, surah itu ayat berapa itu, ayat 1 kalau nggak salah. Jadi kita disuruh nyari ini. Buka dulu surahnya, itu ayat 1, bukalah. Waktu sudah 40 menit ya. Ya nggak apa-apa. Enggak, gini moderator, kalau bisa itu yang bertanya yang menampilkan moderator. Oke, Masa surah 76 ayat 1. masa kita sama surah 32 ayat 1. Cocokkanlah. Gimana? Surah 76 ayat 1. Ini 76. Ya. Yang ini yang hal atta itu, maaf ya saya nggak bisa membaca. Hal atta al insani itu. Ya, itu surah 76 ayat 1. Ini ditutup aja yang ini. Coba yang tadi. Yang tadi aja. Nah itu. Yang bawah itu surah 76, yang atas itu surah 32. Mohon dicocokkan, tolong dibuka di layar sebelahnya ini surah 76 dan surah berapa tadi, 32 ayat 1, 76 ayat 1, 30. Jadi diperbandingkan. Udah. Loh, ada apa ini? Kenapa? Nih saya buka ya di sini ya. Waduh, saya repot lagi nih. Sebentar. Enggak apa-apa lah. Oke ya, nggak apa-apa lah, ya udahlah. Sekali-kali lah ya kan. 1. Ini maksud 76 ayat 1. 76 dulu ya. 32 dulu boleh. 32 ayat 1.
Alif lam mim. Betul. Ini alif lam mim aja. Ini tanzil. Kayak yang tadi. Inna lillahi ya Allah ya Rob. Sama tuh al-asar. Sama. Terus kenapa? Ya, ya udah. Astagfirullahaladzim. Namanya pengujian kan tak masalah. Ya. Iya sama ya. Ya. Boleh lah. Ya, sekarang Awas ya, bentar lagi ya. pertanyaan berikutnya. Ya. Kan enak kan? Jadi penuh bahagia semua kan? Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa yang mengarang lafaz Allah itu? Apakah Allah sendiri? Coba. Ya. Atau siapa yang menuliskan? Apakah Allah sendiri menuliskan lafaz Allah itu? Coba. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang memperkenalkan begitu ya? Bukan memperkenalkan lah, membuat itulah, membuat lafaz Begini. Allah itu siapa? Ya. Quran surat Toha ayat ke-14. Coba dibuka. Quran surat 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa anna. Pak Budani wa aqimis sholata li zikri. Coba dibuka, Bang. Tolong, Bang. Ini. Ya. Ini saya buka di sini ya. Ya. Quran surat 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Jadi Allah sendiri nih. Ya, itu disebutkan kan dalam lisan. Itu kan lisan disampaikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk lisan. Gini. Sekarang yang membuat kata Allah itu menjadi seperti sekarang lafaznya siapa? Karena apakah misalnya sebentar. Misalnya dibilangnya adalah Allah, contoh. Sebentar. Gini. Contoh, di dalam Bible, kenapa kami percaya tulisan itu adalah nama Tuhan kami? Karena di Kejadian 31 ayat 18 ada dikatakan dengan tangannya sendiri dia menulis Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Nah, di situ ada nama Allah itu atau sebutan Tuhan itu. Nah, sekarang tulisan ini kan itu ketika disampaikan kan secara lisan. Nah, yang membuat jadi tulisan siapa? Kan Allah itu kan dari kekekalan sampai kekekalan kan. Coba, apakah Adam, apakah siapa? Coba. Al-Quran sudah menyebutkan bahwa ya nama yang kami sembah itu adalah Allah. Betul. Ini tulisannya ada nih. Itu Nandar tidak saya pungkiri karena itu disampaikan Allah kepada Nabi secara lisan. Betul. Sekarang tulisannya Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabatnya, "Uktub, tuliskanlah." ya, Karena berarti sahabat yang menuliskan kan gini loh. Allah itu dari kekekalan sampai kekekalan. Ketika dia memperkenalkan dirinya secara lisan, belum tulisan kan? Ya. Nah, sekarang siapa yang mendefinisikan itu jadi tulisannya seperti yang kita kenal sekarang? Maksud saya kan sederhana. Apakah para sahabat, apakah baginda Rasul, ataukah Nabi terdahulu, contoh Adam atau gimana? Silakan. Al-Quran itu diturunkan. Ini kita bahas definisi Quran dulu ya, karena Lairudi mungkin bingung dengan Al-Quran itu apa. Lairudi ya, definisi Al-Quran itu adalah, ini mohon disimak ya Lairudi ya. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Roh Kudus, ya, atau Jibril. Roh Kudus itu kan gelar, namanya Gabriel atau Jibril. Itu Quran surat An-Nahl ayat 102. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara sistematis, secara berangsur-angsur. Ingat sekali lagi ya, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Roh Kudus atau Gabriel.
Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97. Ya, kalau itu saya paham Nanda. Ya. Diturunkan dengan lisan. Menjadikan itu tulisan siapa? Baik, Rasulullah SAW punya sahabat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan uktub atau tulislah fil amr, maka sahabatlah yang menulis Al-Quran dengan bentuk tulisan. Berarti setuju nggak Nandar? Pencipta lafaz Allah itu adalah para sahabat. Pencipta. Loh kan dituliskan. Nabi Muhammad belum menuliskan. Kalau Nabi Muhammad menuliskan ya. Pencipta lafaz. Tulisannya maksud saya Nanda. Oke lah, kita lewatkan itu ya karena waktunya juga berburu. Sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di sini, tahukah kalian agama tertua itu apa? Nandar coba jawab, agama tertua apa? Agama tertua Islam. Ya, saya setuju. Di mana itu terdapat? Bahkan Yesus Al-Masih sendiri mengatakan seperti itu di dalam Lukas 6:40. Qalmi sehuslam limudoyih ye kemorehu. Lukas 6:40. Ya. Lukas 6:40. Berarti saya bilang menurut Al-Quran agama tertua itu adalah agama Islam. Di mana terdapat yang paling jelas itu di surah 2 ayat 132. Pertanyaan saya, coba tunjukkan bukti arkeologis yang ada kata Islamnya. Satu yang tertua. Apakah sebelum Nabi Muhammad atau sesudah Nabi Muhammad datang? Kami ingin tahu. Silakan Anda. Terserah mau bentuk tulisan di batu, di kertas, di kulit kambing segala macam. Tapi Lairudi percaya ya yang menurunkan Al-Quran itu Allah ya? Ya nggak mungkin aku nggak percaya, gimana sih? Kalau aku bilang nggak percaya nanti kan sama dengan apa itu? Ya jelas lah yang menurunkan Allah SWT dan itu diimani. Silakan. Kalau sudah percaya Al-Quran yang kalau memang Lairudi sudah percaya yang menurunkan Al-Quran adalah Allah, Allah itu kan berawal dari yang ketiadaan. Maksudnya Allah tidak berawal dari apapun juga. Sebelum apapun ada, Allah sudah ada kan, begitu kalau kan? Allah saya setuju. Ya sudah, berarti ya firman Allah Al-Quran ini ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim itu kan firman Allah. Katakan itu Islam. Kan itu Ibrahim sudah Islam. Apa buktinya Ibrahim itu Islam? Ada enggak katakanlah catatan tertua atau bukti arkeologis tertua mengenai huruf Islam itu? Ya kami juga nggak butuh bukti arkeologi untuk Islam. Udah, berarti tidak butuh. Ya kita mau bilang apa? Aku ada buktinya nih. Yesus mengatakan ini adalah perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Ya. Hampir Hadasa. Kamu minta tulisan kan? Ya. Mau saya bacakan nggak? Sudah, saya sudah tahu itu Nandar. Yang saya minta kan surah 21 itu kan Ibrahim. Ya, yang Ibrahim ngomong mana? Coba yang Ibrahim ngomong. Lairudi kan meminta bukti bahwa agama yang betul, agama yang ada. Yang tertua, agama tertua. Kalau Yesus mengatakan itu atau Yeshua itu bukan tertua lagi. Sudah ada sebelum itu agama-agama lain. Bahkan agama pertama. Saya bingung dengan pertanyaannya apa Lairudi? Lairudi itu minta bukti apa? Ya arkeologis kah atau apakah yang membuktikan bahwa Islam itu agama pertama atau tertua lah? Ya, enggak, ini pakai ini aja Lukas 6:40. Enggak, dia tanya tertua kan? Tertua. Gini, agama Islam Yang pertama lah. ya oke ya. Agama kami itu tidak berdasarkan bukti arkeologis. Kita nggak butuh. Kita berdasarkan wahyu Allah. Nggak butuh kita arkeologis. Betul nggak? Nggak butuh. Kita itu wahyu Allah. Dengan kita bahas kitab suci, bukan bahas arkeologi. Gimana sih? Oke. Berarti saya nggak bisa bilang ya. Saya nggak berani bilang apakah itu. Oke, nggak usah. Kalau di kami kekristenan, Apa ini? ya kami juga tidak bisa mengatakan misalnya suatu tidak ada jadi klaim aja bagi kami Kristen ya. Ini aja. Oke, kita lewati saja itu. Ada yang mau kau tambahkan sedikit, silakan. Cek, ya. Cek. Kalau tadi kan kitab manakah yang pantas dianggap suci ya? Dianggap suci. Nah sekarang saya mau menanyakan kepada Nandar dan Ardiansyah.
pada Yunus 94. Surat Yunus 94 ayat 94 ya. Bunyinya begini, tolong dikoreksi kalimatnya, diperhatikan di sini. Maka jika engkau dalam kurung Muhammad, ya engkau di sini berarti singular tuh ya kayaknya, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Di sini. Nah, sesuai dengan judul kita ini kan Al-Quran atau Alkitab yang suci, yang dianggap, ya dianggap. Nah, saya mau tanya, adakah, ini bertanya saja, kalau nggak ada nggak apa-apa, ada bisa ditunjukkan, adakah pernyataan dari Al-Quran sendiri bahwa kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan itu tidak suci, gitu, tidak suci. Lalu Enggak, coba satu pertanyaan dulu di anu. Siap. Itu aja dulu. Coba diulangi lagi pertanyaannya apa? Karena di sini dalam Yunus 94, karena jika Muhammad ragu, ya jika ya, bukan Muhammad pasti ragu ya. Jika Muhammad ragu tentang apa yang Allah turunkan, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, di sini saya menanyakan kitab yang sebelum ini. Jadi untuk tidak ragu terhadap Al-Quran yang Allah turunkan di sini, maka harus bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Yang saya asumsikan dulu, saya tidak membaca sanad apa itu namanya, asbabun nuzul adalah Taurat dan Injil kitab sebelumnya. Apakah harus dikonfirmasi dari situ? Sementara itu tidak suci. Nah, pertanyaan saya pertama, adakah pernyataan dari Al-Quran bahwa kitab sebelumnya itu tidak suci? Ah, itu pertanyaan saya. Bang Nenur. Aku dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Yunus ayat 94. Ya, fa in kuntu fi sakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Nabi Muhammad tidak pernah bertanya kepada ahlul kitab. Karena kenapa? Ya, coba kita lihat di akhir ayatnya. Di akhir ayatnya dikatakan begini, laqad ja'al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apa kata Allah? Sungguh telah datang kepadamu dari Tuhanmu, maka sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Jadi pertama yang harus kita ketahui bersama adalah Nabi Muhammad tidak pernah meragukan apa yang diterimanya sebagai firman Tuhan dari Allah. Makanya di akhir ayat ini apa kata Allah? Ya, kamu apa di sini dikatakan sungguh telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Jadi tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu tanya kepada ahlul kitab terkait apa yang diterimanya. Lalu yang kedua, di mana ayat Quran ini mic-nya pertanyaan Cek. mohon maaf tabrak ya. Pertanyaan Lai Samuel, di mana ayat Quran yang mengatakan kitab sebelum Al-Quran itu tidak asli? Betul? Bukan. Apa pertanyaannya? Jadi di sini Tadi bukan juga menanyakan Nggak ada suara. Muhammad tes. ya saya bukan menanyakan apakah Muhammad ragu apa tidak, tapi menanyakan di sini solusi dari jika ragu, bukan dia pasti ragu. Jika ragu, solusinya ini kan dari Allah nih kan. Jika ragu, solusinya tanyakan kepada kitab yang membaca sebelummu. Nah, kalau kitab itu tidak dianggap suci, bagaimana bisa Allah memberikan konfirmasi menanyakan kepada kitab yang sudah tidak suci atas jika Muhammad ragu-ragu? Gitu. Paham ya?
Nah, terus yang tadi pertanyaan saya pertama sebenarnya, adakah klaim atau pernyataan dari Al-Quran bahwa kitab sebelumnya itu tidak suci? Pertanyaan awalnya. Terima kasih, itu aja. 1, 2. Itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, ya. Quran surat kedua 79. Oke, sebentar dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, ya, dan berkata ini dari Allah padahal bukan dari Allah, untuk menjual dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat ke-78. Quran surat Ali Imran ayat ke-78. Saya langsung bacakan terjemahnya atau baca Qurannya nggak? Terjemahnya langsung, ya. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikan lidahnya membaca Alkitab agar kamu menyangka bahwa apa yang dibacanya itu adalah Alkitab padahal bukan Alkitab, dan mereka berkata itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahuinya. Oke, kalau saya kutip itu, saya komparasi ngeling dengan Yeremia 8 ayat 8 ya. Bukan. Tes. Di sini dikatakan bagaimana kamu dapat mengatakan kami bijaksana dan Torah Yahweh ada pada kami. Lihatlah sesungguhnya pena dusta ahli kitab telah melakukan kebohongan. Nah, ini mungkin dikutip atau saya asumsikan dulu begitu, ya. Ada bukti bahwa mereka seperti itu memasukkan. Nah, tetapi ini kan dikatakan pada zaman Yeremia. Dan di sini ketika bagaimana kamu dapat mengatakan, ini bentuknya adalah imperfect. Jadi bagaimanakah kamu akan mengatakan, sebenarnya begitu. Nah, sementara pembahasan Torah di sini kalau dikhususkan ini kan kepada Pentateuch Musa. Nah, Yeremia ke Pentateuch Musa itu jauh jaraknya. Nah, jadi kalau misalnya tuduhannya kitab Musa itu sudah diselewengkan, atau kalau saya asumsikan dulu di sini, ketika itu turun lalu orang menuliskannya menurut apa yang disampaikan oleh Yehova, berbeda. Saya rasa nggak begitu. Jadi apa yang Tuhan sampaikan ditulis sama Musa dan Yosua sesuai benar dengan apa yang dikatakan Yahweh, namun ada yang menarasikannya atau membuat kitab lain seperti Midras dan Talmud dan juga Torah Sebiktab atau Torah lisan itu menjadi berbeda. Nah, singkat cerita begini ya. Apakah dengan jawaban Nandar tadi bahwa Torah dari mulai diturunkan itu diklaim sebagai tidak suci sesuai dengan judul ini? Kitab manakah? Karena bukan mushaf mana atau tulis salinan ulang gitu. Ini maksudnya. Itu aja dari saya. Ya, tes. Waktu sudah dekat ya. Tadi lama kita. Terakhir pertanyaan saya, tadi Nandar bilang tidak ada keraguan. Satu-satu dulu, ini yang mau dijawab yang mana? Oke kan aja. Hah? Ya, sekarang pertanyaan terakhir. Ya, sebagai penutup ya. Waktu udah habis, aku minta tambah 5 menit. Ya. Ya. Tidak ada keraguan kan Nandar. Surah, aku nanya, surah apa pertama yang turun? Silakan. Ya, surah apa surah pertama turun? Atau apa ayat apa yang pertama turun dan terdapat di surah apa? Surat Al-Alaq. Al-Alaq. Surah berapa itu? 96. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, mohon dibuka hadis mana? Apanya pergi pula? Mau lari kemana dia? Ya, sabar. Di dalam ruang ini Surat Al-Alaq 96. Cek. Coba 96 atau berapa? Coba.
Mana? Terakhir Ibnu Hibban 35 tadi. Ibnu Hibban 35 tadi. Siap. Tes. Coba. Surah berapa itu Nandar? 96 ya. Ibnu Hibban 35. Yang mau ditanya apa, Le? Iya, surah berapa yang pertama turun? Yaitu surat Al-Alaq. Surah berapa itu? Surat Al-Alaq, Quran surat 96. Ya, coba buka ini Ibnu Hibban. Ya, Baca. dibaca. Ini dia. Ya dibaca. Mana dia? Aku bacanya dari mana? Langsung aja ya. Ini. Dia berkata, aku bertanya kepada Abu Salaman, surat Al-Quran apakah yang diturunkan pertama kali? Dia berkata, hai orang yang berkemul, berselimut. Ya, itu surah 3 berapa? Surah 74. Menurutmu mana yang benar? Surah 74 pertama turun atau surah 96? Nggak dibaca sampai selesai dulu, dibaca Ya. dulu dari Ya. awal sampai akhir biar Ya. tidak ini. Coba dibaca dulu. Sulit kali kepala kita gitu. Oh, dibaca dulu jangan sepotong-sepotong. Ya, oke lah. Abdullah bin Muhammad bin Salm mengabarkan kepada kami, Abdul Rahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al-Uzai menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir. Cek. Tes. Dia berkata, hai orang yang berkemul, berselimut. Ini apa ini? A1, aku bingung. Al-Mudatsir, aku berkata, atau Ikrok, Al-Alaq. Abu Salaman berkata, aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang hal itu. Dia berkata, hai orang yang berkemul, Al-Mudatsir, maka aku berkata, atau Ikrok. Jabir berkata, sesungguhnya aku menceritakan kepada kalian apa yang diceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, aku beritikaf di Hira selama sebulan. Ketika aku telah menyelesaikan itikafku, maka aku turun dan berada di dasar lembah. Tiba-tiba aku dipanggil, aku pun melihat ke depanku, di belakangku, di sebelah kanan dan ke sebelah kiriku, tetapi aku tidak melihat seorang pun. Kemudian aku dipanggil lagi, aku pun tidak melihat ke langit. Ternyata dia duduk di atas singgasana di udara. Aku ditimpa goncangan hebat. Ia lalu memandangi Khadijah dan menyuruh mereka untuk menyelumutiku. Kemudian mereka menyiram air dingin kepadaku dan Allah menurunkan kepadaku, hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkan dan pakaianmu bersihkan. Surah 74 ayat 1 itu. Jadi mana yang duluan? Surah 96 apa surah 74? Jangan ragu-ragu kau Nandar. Kalau ragu-ragu kau, dalil yang kau sampaikan gagal. Tidak ada keraguan katanya kan, dia aja ragu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang saya tanya, tadi di awal saya sudah sampaikan, kalau mau bahas Quran, bawakan saya yang mutawatir. Pertanyaannya, ada berapa hadis yang gitu? Jangan bertanya. Oke, kalau begitu tampilkan hadis yang serupa yang diriwayatkan secara mutawatir. Silakan. Waktunya tinggal sedikit, tinggal Oke. 3 menit. Karena waktu tinggal 3 menit, saya anggap itu, karena saya tidak tahu mutawatir segala macam. Oke, kita anggap mereka lolos dari pertanyaan saya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir 2 menit lagi ya. Mantap kan? Karena ini bicara iman tidak bisa dipaksakan. Pertanyaan terakhir, tolong dibuka Hud 1. Hud 1, surah 11 ayat 1. Mohon dibukakan biar kubacakan. Hud 1 Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Tolong buka surah 19 ayat 56. Ini yang ringan aja.
nggak usah yang berat. 19 ayat 56. lima puluh enam. Oke. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan dibenarkan, maha bijaksana lagi teliti. Tolong tunjukkan kisah itu di Al-Quran, aku ingin tahu. Baik. Oke, inilah akibatnya jika memang memahami Al-Quran itu terus nggak paham jadinya ngawur gitu. Oke, yang pertama begini. Kita sepakat Al-Quran adalah firman Allah. Sepakat? Yang sepakat Dalam itu, diskusi ini, dalam diskusi ini. yang sepakat itu adalah umat Islam. Iya. Ya, umat Islam sepakat. Ya, betul. Maka ketika Al-Quran adalah firman Allah, maka itulah perkataan Allah. Berarti itu kehendak Allah. Berarti yang dimaksud sempurna dan telah disusun itu menurut Allah, bukan menurut Anda. Kalau Anda menanyakan tentang silsilah, ingat Al-Quran ini bukan kitab silsilah. Kalau nanti Anda bertanya nanti disusun secara lengkap dan terperinci, sempurna juga, jangan-jangan nanti ada orang yang bertanya soal menu masakan soto, bagaimana cara bikin soto di Al-Quran, repot juga kan. Jadi jangan, jadi gini, maksud saya begini, kalau sebelum bertanya untuk Al-Quran itu dipelajari dulu gitu loh. Jadi agar pertanyaannya itu dari tadi saya terlihat itu, mohon maaf, agak membagongkan gitu loh pertanyaannya. Jadi saya pikir semalam itu saya belajar itu mendapatkan pertanyaan yang luar biasa. Ini ditanyakan teman-teman Kristen yang ada di TikTok itu saya sudah jawab ini puluhan kali gitu. Ya, harusnya dijawab tadi ya. Sudah saya jawab. Sudah habis. Apakah Ya, kita sportif. Kalau habis ya habis. gimana? Kalau belum puas tak kasih waktu 2 menit buat jawab. Udah 2 menit tadi. Oke. Tak tambah 2 menit untuk menjelaskan 2 lagi. menit. Oke, saya yang menjelaskan berarti ya. Saya ya berarti? Iya, Betul? iya. Oke. Yang pertama begini, kalau itu memang kehendak Allah, teman-teman, ingat Al-Quran itu bukan kitab request. Al-Quran bukan kitab request. Tolong tunjukkan di Quran silsilah Nabi Muhammad, kok jadi request? Sebentar, saya tidak bilang kitab request, tapi di situ dikatakan ada cerita Idris di Al-Quran. Apakah kita mau membantah itu? Itu firman Allah loh, bukan firman saya, bukan firman apa sejarah. Ada kisah Idris, cuman aku belum temukan. Bisa jadi karena aku nggak pandai bahasa Arab. Silakan. Iya, baik. Jadi yang diceritakan di dalam Al-Quran seperti itu, itulah firman Allah. Itulah firman Allah. Jadi kalau abang minta yang tidak ada di dalam Al-Quran, nanti saya juga akan minta dalam Bible yang nggak ada loh. Oke, mungkin bisa dibuka surah 2 ayat 106 terakhir. Mungkin itu jawabnya. Surah 2 ayat 106. Surah 2 106. Al-Baqarah Ayat 106. 106. Ayat mana saja yang kami menasahkan dan kami jadikan manusia lupa kepadanya, itu ya. Ya, itulah terakhir. Kami datangkan yang lebih pendapat baik saya. Terima daripadanya atau sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tepuk tangan yang meriah. kasih. Terima kasih, sampai Ini jumpa. Bapak Pendeta dan Bang Rudi Yohanes lagi belajar Al-Quran, jangan ditertawain. Semoga beliau-beliau mendapatkan hidayah. Tepuk tangan. Ya saudara-saudara, itu tadi perdebatan antara Kristen versus Islam, di mana pihak Kristen mempertanyakan mengenai Al-Quran. Tapi ya gimana ya, saya bilang pertanyaan dari teman-teman Kristen, khususnya dari Rudi Yohanes atau sang debater, saya pikir terlalu receh ya pertanyaannya, terlalu tidak berbobot. Jadi seakan-akan debatnya jadi debat anak-anak jadinya, karena pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkualitas. Saya bilang di video yang sebelumnya di part 1 ada orang yang komen bilang itu karena saya Oten saya pasti akan bela Oten. Oh enggak, saya orangnya nggak akan mau membela siapa-siapa. Kristen pun kalau salah itu saya akan katakan salah. Kalau Kristen pertanyaannya tidak berbobot, saya akan katakan tidak berbobot, karena jujur aja memang pertanyaannya tidak berkualitas gitu loh teman-teman ya. Nah di debat itu pun tadi saya mendengar sedikit ada disinggung mengenai lafaz Allah dan juga lain sebagainya. Nanti di video-video yang berikutnya teman-teman
saya akan membahas mengenai kata Allah yang ada di dalam kitab suci orang Kristen yang di Indonesia yang di Konoha, yaitu Alkitab LAI. Nanti saya akan bongkar fakta-fakta mengenai kata Allah yang ada di dalam Alkitab LAI. Tapi saya masih akan tetap melanjutkan review dari debat ini di video berikutnya, yaitu pada saat teman-teman Islam balik bertanya kepada teman-teman Kristen. Jadi untuk kalian yang masih mau stay untuk nonton video-video gue, dibantu untuk like, comment, and share, and subscribe dulu channel ini. Lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa mendapatkan notifikasi atau update terbaru ketika gue mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke? Untuk sekarang gue pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah menonton. Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Bye-bye.